Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung tersebut, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, apalagi setelah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan mengampuni khilaf serta dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kita semua satu nasihat yang penting yang dipesankan oleh ulama kita dahulu. Kita hidup di dunia ini dan tentunya di kehidupan berikutnya juga, yaitu kehidupan yang abadi di alam akhirat. Tentu kita menginginkan kebahagiaan, atau kebahagiaan dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'adah. Ulama kita mewasiatkan bahwasannya hadis-hadis Nabi, begitu juga tentunya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta penjelasan para sahabat dahulu, bahwasannya unwanus sa'adah fi thalathati umur. Kunci kebahagiaan itu ada pada 3 perkara. Ada pada berapa perkara? 3. Al-awwal an takuna mimman idza u'tiya syakar. Yang pertama, manakala seorang hamba tadi menjadi hamba yang pandai bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Wathani, yang kedua, antakuna mimman idza batuliya sabar. Hendaknya kita termasuk orang yang kalau mendapatkan ujian kita bersabar. Watsalits, yang ketiga, antakuna mimman idza adnaba istaghfar. Hendaknya kita menjadi orang yang kalau jatuh pada kesalahan
Kalau berbuat dosa, bersegera untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan adalah bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan bersegera untuk beristighfar serta bertobat manakala telah melakukan dosa. Yang pertama tentang syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Syukur ini mudah diucapkan memang. Tapi ternyata hamba-hamba Allah yang sampai predikat syakur, pandai bersyukur, banyak atau sedikit? Sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Teramat sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita melihat sekarang realita di kehidupan kita, sebagian orang atau banyak di antara manusia yang beranggapan syukur itu sekedar mengucapkan alhamdulillah. Atau sebagian orang mengidentikan syukur itu dengan acara makan-makan, syukuran. Kalau nggak ada makan-makannya nggak bersyukur. Apakah itu adalah syukur yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kalau kita menelaah, mencoba mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama, ternyata ucapan alhamdulillah itu bagian kecil. Tapi syukur yang sebenarnya adalah syukur yang dilakukan dengan 3 hal. Berapa? 3 hal. Yang pertama syukur dengan qalbu, meyakini setiap nikmat, setiap apa yang kita miliki, yang kita gunakan, fasilitas yang kita manfaatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya seperti Qarun, dengan pongah dan sombong dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena saya pintar. Hati-hati. Ya. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dia dan seluruh harta kekayaannya. Sampai-sampai ya, Qarun tenggelamnya di mana, Pak? Ada yang tahu? Di Mesir. Orang dapat harta di dalam bumi, ya. Wah, harta Qarun, kata dia, hartanya Qarun. Saking banyaknya hartanya si Qarun. Tapi harta tidak menjadikan seseorang bahagia manakala dia tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Syukur dengan qalbu, dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, lalu dibuktikan dengan amalan. Dibuktikan dengan amalan. Maka Allah perintahkan keluarga Nabi Daud alaihi salam, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu kita tanamkan dalam diri kita, kita ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amalan. Maka kata para ulama, hakikat syukur adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah sehari 1000 kali, dapat duit tapi duitnya digunakan maksiat, syukur tidak? Ya, tidak. Karena syukur itu pada hakikatnya atau substansi syukur yang sebenarnya menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi apa? Kunci kebahagiaan yang kedua apa? Apa tadi? Sudah kita sebutkan tadi. Apa? Kalau diuji, bersabar.
Kalau diuji bersabar. Tadi pertama, kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diuji bersabar. Ya kita hidup di dunia ini, dunia adalah darul imtihan, darul bala. Kita ada di dunia ini untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya apa? Untuk menguji kita semua. Siapa yang paling baik amalannya? Diuji oleh Allah. Dan Allah kadang uji dengan sesuatu yang menurut kita baik. Termasuk tadi, diuji dengan harta, dapat harta banyak. Kalau seseorang dia semakin lancar rezekinya, semakin lancar bisnisnya, tapi semakin jauh dari Allah, lulus ujian tidak? Kalau dia diuji dengan harta yang banyak, lantas dia semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takut untuk melanggar aturan-aturan Allah. Dia tidak pernah atau dia berusaha untuk selalu tepat waktu sholatnya. Wah, maka ini indikasi bahwasanya dia adalah orang yang bersabar dengan ujian kebaikan berupa uang tadi. Sebaliknya, ketika seseorang diuji dengan hal yang dianggap buruk, seret rezekinya, usaha macet, ya kan? Dagang nggak laku-laku. Ya. Mau berusaha susah lah dia, ya. Lamar kerja sana sini juga nggak ada yang tembus. Ya. Ketika diuji dengan ini butuh sabar juga. Sabar dengan apa? Dengan dia tetap berhusnudzon kepada Allah, positive thinking, berprasangka baik kepada Allah, dan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Kadang orang begitu dia diuji dengan kesulitan dalam hal finansial, dia bilang apa? Zaman sekarang Ustadz, cari yang haram saja susah, ya? Apalagi yang halal. Ini sudah mulai ya mengutip quote-quote yang dibuat oleh siapa? Oleh setan dan bala tentaranya, iya kan? Dia bilang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, kata dia. Yang haram memang susah, tapi yang halal mudah. Iya. Jangan lantas dijadikan suatu kelaziman kalau yang haram susah, terus yang halal jadi lebih susah. Enggak. Yang haram memang susah, yang halal mudah. Haram untuk mencuri urusan dengan apa? Polisi. Wah, kadang digebukin massa. Ya. Korupsi urusannya dengan apa? KPK. Ya. Hati nggak tenang. Ya. Orang berbuat yang haram dia nggak akan tenang. Ya. Ditambah lagi dampak dari harta yang haram kepada dirinya dan keluarganya, dampak yang sangat buruk. Awalnya mungkin bisa jadi dia dapat mendapatkan kenikmatan dalam artian kesenangan, tapi itu sementara. Dan orang yang nggak bersabar, dia akan lakukan itu semua. Makanya sabar ini mencakup banyak hal dan hampir semua lini kehidupan kita. Sabar ketika dapat hal yang menurut kita baik. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bersabar. Ya. Begitu juga nikmat. Tadi bersyukur. Maka sabar dan syukur ini harus dikombinasikan dengan baik. Harus disinkronkan antara sabar dan syukur. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair,
Walaisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa orang-orang yang beriman, atau perkara yang menimpa orang yang beriman. Semua urusan dia, semua perkara yang menimpa dia itu baik. Dan yang demikian ini tidak terjadi kecuali dengan orang yang beriman. Orang beriman, kata Nabi, idza asabathu sarra syakar fakana khairullah. Dapat kebaikan, dapat hal yang membuat dia senang, dia enggak lalai. Dia syukur kepada Allah. Dia gunakan nikmat tadi untuk semakin taat kepada Allah. Dapat dia berusaha, bisnisnya lancar, ya, omsetnya terus naik, ya, asetnya bertambah. Dia enggak lupa untuk mengeluarkan haknya orang lain. Ada zakat, ada sedekah, ya. Dia bantu orang lain, dia bantu orang yang membutuhkan, ya. Dia bersyukur dengan nikmat tersebut, ya. Ada orang yang diberikan nikmat, dia nikmat agama atau nikmat ukhrawi, diberikan nikmat bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, bisa menjaga sholat 5 waktunya tanpa gangguan dari pihak manapun. Ini nikmat, Pak, yang kadang kita nggak sadar. Termasuk nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Saya pernah dapati beberapa orang, dia curhat, Ustadz, saya ini kalau mau, jangankan hadir di majelis ilmu, Ustadz, saya mau sholat Jumat saja, Ustadz, itu saya harus mengatur jadwal sip tugas saya dengan kawan saya yang non muslim. Dan itu setiap kali, Ustadz. Lama-lama saya minder nih, gimana Ustadz? Saya bilang, jangan minder, terus ya, atur, jangan sampai karena urusan dunia antum tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pekerjaan antum membuat antum tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, tawakal kepada Allah, cari pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik itu belum tentu lebih banyak duitnya, Pak. Ya, pekerjaan lebih baik bisa jadi duitnya lebih sedikit, tapi keberkahannya lebih banyak. Antum bisa sholat 5 waktu, ya. Bahkan Allah berikan keberkahan di waktu antum bisa datang ke majelis ilmu, antum bisa bersama keluarga. Ada orang, Masya Allah, uang secara finansial banyak, tapi nggak diberkahi oleh Allah. Tapi kalau mau kira-kira pilih yang mana? Pilih yang duitnya banyak diberkahi, Ustaz. Semua mau itu. Ya. Duitnya banyak terus diberkahi. Wah, Masya Allah. Ya. Tapi intinya apakah itu ya, kalau berkaitan dengan dunia, banyak atau sedikit itu bukan patokan, tapi keberkahannya. Dan di antara indikasi keberkahan, bisa enggak antum menjalankan ketaatan kepada Allah? Karena kalau kita semakin banyak harta kita, tapi di sisi lain kita semakin jauh, kewajiban saja, yang wajib saja nggak bisa kita lakukan, apalagi kita mau bicara yang sunnah, ya, yang wajib saja nggak bisa, maka ini pertanda, ya, itu adalah istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Dimudahkan dunia kita, digampangkan terus, sampai kalau kita sudah, ya, merasa di puncak, sudah senang-senangnya, kemudian Allah musnahkan seketika. Dan itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan, kondisi yang sangat mengenaskan. Orang ketika merasa dia berada di puncak, lantas Allah binasakan semuanya. Bisa enggak Allah buat seperti itu? Sangat bisa. Maka tadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ya, bisa sholat 5 waktu, menjalankan kewajiban kita, apalagi menuntut, syukuri itu. Dengan cara apa? Ya, semangat, sungguh-sungguh, dan terus perbaiki kualitas ibadah kita. Termasuk kalau kita diberi kesempatan untuk ngaji, untuk bisa datang ke majelis ilmu,
perbaiki kualitasnya dengan cara apa? Ya sungguh-sungguh. Oh ini apalagi kalau ngajinya cuma sepekan sekali, sepekan 2 kali. Ya. Usahakan datang tepat waktu. Ya, apalagi di sini sholat berjamaah. Ya, semangat. Ya. Kalau bisa ya catat. Ustadz semua dicatat di sini. Catat di sini, keluar di sebelah. Ya, catat supaya bisa diulang. Taib. Yang berikutnya, wa mimman idza adnaba istaghfar. Yang ketiga, yang pertama tadi dapat nikmat bersyukur, diuji bersabar. Taib, masih ada waktu, tambah sedikit tentang sabar. Para ulama menjelaskan sabar, ya, sabar itu umumnya ada 3 hal, pada 3 kondisi. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Orang kalau nggak sabar, bisa nggak dia menjaga sholat 5 waktu? Nggak bisa, Pak. Waktunya tidur, ya kan? Enak-enaknya tidur, nendangin sarung gitu kan? Pas dingin, apalagi musim hujan, dia harus bangun. Dia berwudu, jalan ke masjid, dingin-dingin, ya. Orang yang nggak sabar, ngapain, gitu kan? Ntar aja. Lagian Allah juga Maha tahu. Wah, ini masih hujan, gitu kan? Macam-macam alasannya, Pak. Ya. Akhirnya apa? Ya, sholatnya ya jam 6:30. Ya, sholat subuh, tapi waktu duha. Ya. Karena apa? Ya, nggak sabar. Berpuasa butuh sabar enggak? Sabar. Enggak sabar gimana? Ya. Siang-siang bolong di rumah sendirian, ya. Enggak ada yang lihat, ya. Lagi haus, ya. Di kulkas, wah minuman segar semua ini. Ya. Enggak sabar ya, buka kulkas minum, ya. Pas keluar rumah kasih kering semua, ya. Kasih kering, ini kelihatan sampai ya kelihatan apa? Mau nelan ludahnya sendiri aja dia nggak mau, padahal udah kenyang di rumah, ya sudah kenyang di rumah. Itu kesabaran, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Maksiat itu menggoda, Pak, menggiurkan. Makanya Nabi pernah katakan, huffatin nar bisyahwat. Hal-hal yang mengantarkan orang ke neraka itu rata-rata itu disukai syahwat kita, ya kan? Ya zina, ya apalagi yang sempat darurat di negeri kita apa? Judi, kimar, ya. Ada lagi khamr, ya. Macam-macam. Itu semua hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Orang senang begitu. Ya. Tapi apa? Ya. Orang-orang yang bersabar, dia tahu itu dibenci oleh Allah, dia tahu itu tidak baik untuk dirinya, dia tahan. Contohnya siapa? Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, dia berada di negeri asing. Kita kan sering dapat orang kadang, kita kadang ya, kalau di tempat kita orang kenal, wah selalu jaga image, jaim, ya. Mudah-mudahan karena Allah. Kelihatan selalu nggak berani macam-macam. Tapi sebagian orang ketika dia sudah ya, safar naik pesawat, sudah landing di lokasi baru, sudah nggak kelihatan, nggak kelihatan kebaikannya. Yang biasanya tunduk matanya, jelalatan dia, jelalatan matanya. Yang biasa ya dia berzikir udah nggak lewat semua lagi. Hal-hal yang seperti itu biasa dilakukan oleh sebagian orang yang tidak takut kepada Allah atau oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa? Dia merasa nggak ada yang ngawasi. Beda kalau di tempat asal dia, kan orang dikenal semua, wah ini kok begini, ya kan? Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu berada jauh dari negerinya, ya. Negeri beliau di mana?
Kan'an, dan beliau ada di kota Mesir, jauh, nggak ada yang kenal. Kemudian beliau seorang pemuda. Pemuda ini ya, beda kalau yang digoda ini orang tua, mohon maaf ya. Walaupun tua juga masih punya semangat, tapi kan kalah dengan yang muda. Kalau yang tua digoda mungkin punya semangat, tapi pas mau mendekat, aduh, encok. Ya kan? Nggak bisa bergerak. Ya. Semangat ada tetapi apa? Ya, kemampuan tidak ada. Ya. Kalau yang muda, wah ini masih muda, masih kuat. Ya. Semua hal-hal yang mendukung untuk berbuat kemaksiatan tadi dia miliki. Tapi ada satu yang menghalangi dia. Ketika digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, orangnya bangsawan, dia di negeri asing, pemuda yang sehat dan perkasa, dia takut pada Allah. Inni akhafullah. Sungguh saya takut kepada Allah. Sabar dia. Kalau nggak sabar apa? Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya ini satu cantik, satu tampan ganteng ya. Jadi getaran-getarannya udah ada ya. Tapi dia bersabar. Bukan orang yang nggak punya ketertarikan dengan perempuan, tidak. Beliau tertarik ke perempuan, apalagi cantik jelita, punya ketertarikan. Tapi kesabarannya lebih didepankan. Ya. Tapi jangan sampai di sini nanti ada yang coba-coba, saya mau latihan sabar kayak Nabi Yusuf. Latihan sabar kayak Nabi Yusuf. Tadi yang menggoda siapa? Wanita cantik jelita, kaya raya, bangsawan di negeri asing. Wah ini dengan tetangga cantik, enggak kaya tidak. Kadang sudah buat kalap mata. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Taib, yang ketiga, sabar tatkala ditimpa musibah. Ya, sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menurut kita berat, menurut kita menyakitkan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta kita, kehilangan keluarga, atau hal-hal yang lainnya. Orang yang bersabar dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, karuniakanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, ini ketiga bagian mana ini? Sabar atau bagian kunci kebahagiaan. Tadi kan 3 hal dalam sabar. Sekarang kebahagiaan tadi kuncinya ada 3. Yang ketiga apa? Wa mimman idza adnaba istaghfar. Dan kalau kita salah, kalau kita berdosa, segera minta ampun kepada Allah. Segera beristighfar, bertobat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semua manusia selain Nabi dan Rasul nggak ada yang maksum. Bahkan para wali, orang-orang soleh, siapa di antara umat Nabi Muhammad yang kewaliannya paling tinggi? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu wali nomor 1 itu. Ya. Jadi kalau kita bicara wali, ya, inna auliya Allah, tentang wali-wali Allah itu orang-orang soleh. Ya, bukan orang-orang yang harus sakti. Ya. Kadang Allah tampakkan karomat, namanya karomah, kepada sebagian wali. Tapi tidak mesti wali itu harus diketahui karomahnya. Dan karomah itu nggak mesti harus harus sakti. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Abu Bakar, kewaliannya lebih tinggi mana? Tinggi Abu Bakar.
Sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu Umar ketika beliau di kota Madinah, beliau bisa melihat pasukan yang dipimpin oleh Sariyah dan beliau memberi komando ketika beliau lagi khotib, ya Sariyah al-jabal al-jabal. Sariyah, di belakangmu ada penjahat, ada musuh di belakang gunung. Dulu nggak ada video call, Pak. Nggak ada video call dulu. Kalau sekarang itu bukan lagi, bukan karomah. Saya di sini telepon dengan teman yang di Madinah, gimana? Oh, kelihatan. Kita di sini bisa langsung cek, oh di Madinah ngapain ini? Suhunya berapa kita tahu. Dulu, wah itu karomah. Apakah Abu Bakar punya seperti itu? Khalid ibn Walid, beliau minum racun nggak mati. Beliau termasuk wali Allah. Dan para sahabat semua itu wali-wali Allah. Para sahabat wali-wali Allah, tingkat kewaliannya berbeda-beda. Yang paling tinggi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar tidak disebutkan itu, tapi Abu Bakar beliau adalah orang yang kokoh keimanannya sampai pada saat Rasulullah wafat. Manusia kaum muslimin semuanya bersedih. Kota Madinah sampai-sampai disebutkan oleh para ahli sejarah, para ahli sirah, saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, hijrah, itu bercahaya kota Madinah seluruhnya. Tatkala Nabi wafat, seakan-akan kota Madinah gelap gulita. Kesedihan meliputi kota Madinah. Sampai-sampai Umar mengatakan, man qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mat, sa'adribu unuqah. Barang siapa yang berani bilang Nabi mati, saya akan penggal lehernya. Itu Umar yang begitu hebat. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan keimanan yang kuat, beliau sampaikan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad mati. Walakin man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Adapun orang yang menyembah Allah, ketahuilah Allah tidak pernah mati. Allah hidup selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Rasul, kamu akan mati dan semua orang mereka juga akan mati. Umar bin Khattab langsung tersungkur dan mengatakan, seakan-akan ayat itu baru pertama saya dengar. Padahal sudah beliau hafal, beliau sering baca. Taib. Kembali ke topik kita tentang istighfar. Manusia, saya katakan tadi, selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum, bahkan para wali-wali. Para wali, dan wali yang paling hebat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia, anak Adam itu banyak yang salah. Khata' itu dalam bahasa Arab adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah apa padannya bahasa Indonesia ini? Redaksi yang tujuannya ingin menjelaskan hal itu banyak terjadi. Sangat sering. Apa istilahnya? Ahli bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya apa itu padanannya? Hiperbola. Hiperbola itu biasanya untuk pujian saja, bukan? Atau untuk menggambarkan sesuatu yang berlebih-lebihan juga. Anggaplah sama. Tapi saya nggak tahu, nanti dicek lagi ya. Intinya sighah mubalaghah itu menjelaskan sesuatu yang banyak terjadi, berlebih ya. Sighah mubalaghah ya. Khata' ya, banyak melakukan kesalahan. Maka kata Nabi, orang yang banyak melakukan kesalahan tadi ya, bukan lantas ya sudah, kata Nabi banyak salah ya, kalau begitu salah manusiawi. Benar, salah manusiawi, tapi tidak lantas kita membiarkan diri pada kesalahan. Karena Nabi mengatakan yang terbaik dari orang-orang yang pernah salah, yang mau introspeksi diri, mau bertobat, minta ampun kepada Allah. Nabi SAW saja, beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi beliau senantiasa beristighfar.
Kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin akthar min mi'ati marrah. Sungguh saya senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Kita berapa kali coba? Nabi yang sudah diampuni dosanya, surga sudah jelas untuk beliau. Lantas beliau selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita agar kita senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang bertobat kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau menceritakan tentang orang yang berdosa adnaba abdi dzamban. Qala Allah taala, Allah berfirman, ada hambaku yang berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfirli, maka dia pun hamba yang berbuat dosa tadi segera memohon ampun, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma ighfirli dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku melakukan dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, bisa juga menghukum karena dosa. Maka diampunilah dosanya karena dia bertobat. Terulang lagi hal yang sama sampai 3 kali. Kemudian Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Terserah, lakukan apa yang engkau lakukan, aku sudah mengampunimu. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ulama di kota Madinah, mengatakan maksud hadis ini selagi hamba tadi terus menjaga diri agar tidak jatuh kepada kemaksiatan, terus memohon ampun kepada Allah kalau dia jatuh kepada dosa, maka berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai bisa mengamalkan 3 hal utama tadi, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.